Oke, mau ke luar negeri dengan gaji besar, tapi ternyata apa yang terjadi, mereka ditempatkan di negara-negara konflik. Syria, ke Irak, dan segala macam. Akhirnya gaji tidak terbayar, malah disiksa di luar negeri, minta dipulangkan akhirnya ke sini kalau dengan keadaan sehat masih bersyukur. Tapi dengan keadaan sakit, itu yang menjadi miris buat kita. Mau mencari nafkah, dapatnya malah musibah. Kita lihat contohnya belakangan ini di Myanmar terjadi tindak pidana perdagangan orang, mereka dikurung, disiksa di sana, banyak sekali warga negara Indonesia yang disiksa di luar negeri dikarenakan penempatan yang tidak prosedural. Halo Sobat Pengenal Yoman, jumpa lagi di Yoman Podcast bersama saya sebagai host yaitu Senja. Dan saat ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bapak Nevin Budianto. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Terima kasih sudah diundang ke podcast Yoman. Mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi dan edukasi buat para penonton, khususnya penonton YouTube Yoman. Bapak Nevin Budianto merupakan Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Untuk edisi podcast kali ini kita akan menggali informasi mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan pengawasan orang asing di wilayah Provinsi Lampung. Sebenarnya TPPO ini bukan merupakan hal yang baru ya Pak ya? Ya, betul. Dan mungkin sekarang baru naik lagi ya, Ya. Mengenai isu TPPO yang berawal dari berangkatnya pekerja migran Indonesia secara non-prosedural. Sebelum memasuki pembahasan kita, bisa dijelaskan mengenai imigrasi atau keimigrasian itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mbak Senja. Teman-teman atau rekan Yoman dimanapun berada. Sebetulnya benar tadi bahwa isu TPPO ini memang sudah berlangsung lama, bukan barang baru di negara kita, khususnya juga di imigrasi. Kalau tadi Mbak Senja bilang sebelum kita mulai masuk dalam pokok permasalahan kita terkait TPPO, apa sih imigrasi? Banyak sekali rekan-rekan yang belum tahu, mungkin sudah tahu namanya imigrasi, tapi apa sih imigrasi? Imigrasi atau keimigrasian itu adalah hal ihwal, lalu lintas keluar dan masuknya orang ke wilayah Indonesia dan pengawasannya dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Itu sih garis besar apa sih imigrasi atau keimigrasian. Lalu tugas dan fungsinya sendiri apa ya Pak? Ya, ada 4 fungsi keimigrasian atau imigrasi yang yang melekat kepada imigrasi. Yang pertama adalah terkait pelayanan keimigrasian. Pelayanan keimigrasian itu bisa saja terkait pelayanan pemberian paspor kepada warga negara Indonesia, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Lalu pemberian juga visa bagi warga negara asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Lalu ada juga bisa juga pelayanan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi dalam hal pemberian izin masuk dan keluar di tempat pemeriksaan imigrasi baik udara, darat, dan laut. Lalu yang kedua, penegakan hukum. Banyak sekali penegakan hukum, apalagi baru-baru ini yang tadi permasalahan kita yang akan kita bahas pada saat ini terkait TPPO. Penegakan hukum juga terkait warga negara asing yang seringkali ini juga isu yang hangat khususnya di Pulau Bali. Bagi warga negara asing yang melanggar keimigrasian, baik melakukan juga tindak pidana keimigrasian, kita melakukan penegakan hukum. Baik berupa tindakan administratif keimigrasian juga berupa pro justisia. Yang ketiga adalah fungsi imigrasi terkait keamanan negara. Artinya bahwa setiap orang asing yang masuk ke negara kita itu sifatnya selektif, hanya orang-orang yang berguna dan bermanfaat bagi negara Indonesia
yang tidak bermusuhan juga tidak mengganggu keamanan negara. Jadi imigrasi menseleksi setiap orang yang masuk ke Indonesia yang tidak mengganggu keamanan negara. Yang terakhir adalah fasilitator pembangunan. Artinya kita ada di sana untuk memfasilitasi mereka untuk menginvestasikan uangnya atau dananya ke Indonesia. Gitu kira-kira Mbak Senja. Oke. Sobat Yoman sudah sedikit tahu ya mengenai imigrasi atau keimigrasian, dan sekarang kita masuk mengenai pembahasan pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan pengawasan orang asing. Bisa dijelaskan Pak, yang dimaksud dengan PMI itu apa ya Pak? Ya, tindak pidana perdagangan orang ini awalnya kan memang dari pekerja migran Indonesia yang non prosedural ya. Kata-kata PMI itu sekarang diperbarui, yang dulunya tenaga kerja Indonesia, akhirnya dirubah menjadi PMI. PMI itu adalah secara singkatnya adalah setiap orang atau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mendapatkan upah atau gaji di luar negeri. Singkatnya seperti itu kira-kira Mbak Senja. Kalau ada PMI yang prosedural, berarti ada yang non prosedural ya Pak ya? Betul. Oke, bisa dijelaskan? Yang non prosedural ya? Iya. Ya, kalau yang non prosedural itu artinya adalah bahwa setiap orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya dia bekerja tidak mempunyai rekom dari instansi yang terkait, lalu bekerja tanpa sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada BP3MI, ada Dinas Tenaga Kerja, dalam hal mengeluarkan rekomendasi bagi pekerja migran Indonesia. BP3MI adalah satu badan atau instansi yang menempatkan mereka di luar negeri sehingga mereka dapat memantau di mana mereka bekerja. Kira-kira gitu Pak Senja. Lalu kaitannya dengan tugas dan fungsi imigrasi, bagaimana imigrasi dapat mencegah pekerja migran Indonesia non prosedural tersebut? Ya, ini penting ya, kaitannya dengan tusi imigrasi dalam hal mencegah adanya TPPO. Karena ada dua fungsi imigrasi di sini. Yang pertama terkait pelayanan paspor, juga yang kedua terkait penegakan hukum. Yang pertama, pelayanan keimigrasian artinya bahwa memang semua warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan paspor. Tapi tidak semua juga warga Indonesia dapat diberikan. Artinya apa? Jika di dalam proses pembuatannya ditengarai atau diduga ada hal-hal yang tidak sesuai, misalkan ada syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, ternyata tidak sesuai atau diduga palsu atau tujuannya tidak sesuai dengan pada saat maksud dan tujuannya. Contohnya mau wisata, ternyata dalam wawancara ditengarai bahwa dia akan bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang berlaku, ya kita bisa batalkan. Penegakan hukumnya apa? Bahwa di sana kita bisa melakukan pembatalan, kita batalkan prosesnya, bahkan paspor yang sudah jadi pun bisa kita batalkan. Dikarenakan dalam mendapatkan paspor, dia memberikan keterangan yang tidak benar. Kira-kira gitu Mbak Senja. Seperti itu ya penegakan hukumnya ya Pak ya? Iya, betul. Upaya apa yang dilakukan imigrasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang dan pekerja migran Indonesia non prosedural? Ya, upaya yang dilakukan itu tidak hanya hari ini, tapi sudah dilakukan sebelumnya untuk mencegah adanya pekerja migran Indonesia non prosedural. Salah satu adalah pengetatan dalam hal pembuatan paspor atau mengeluarkan paspor bagi warga negara Indonesia. Memang itu hak, tapi pada saat prosesnya wawancara diduga bahwa yang bersangkutan akan menggunakan paspor ini tidak sesuai dengan peruntukannya, maka petugas imigrasi berhak untuk membatalkannya. Yang kedua, sosialisasi kepada setiap warga Indonesia akibatnya jika bekerja di luar negeri tidak dengan non prosedural.
akan ada banyak masalah di sana. Kita lihat contohnya belakangan ini di Myanmar, itu menjadi concernnya Pak Presiden kita karena terjadi tindak pidana perdagangan orang, mereka dikurung, disiksa di sana, banyak sekali warga negara Indonesia yang disiksa di luar negeri dikarenakan penempatan yang tidak prosedural. Yang ketiga adalah sesuai dengan rapat dengar pendapat dengan DPR bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi bersama instansi terkait akan membuat satgas pencegahan segala macam, ada instansi di sana untuk mencegah tidak terjadi lagi TPPU. Jadi kita kerjasama dengan semua instansi terkait untuk mencegah ini. Kira-kira gitu, Mbak Senja. Oke Pak, itu mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan PMI non prosedural. Ya. Selanjutnya mengenai pengawasan orang asing, mengapa orang asing harus diawasi dan apa yang diawasi? Ya, kita bergeser ke pengawasan orang asing, Mbak Senja. Pengawasan orang asing itu saya sebelumnya akan mengulang bahwa kebijakan negara kita adalah kebijakan selective policy. Ya, selektif, jadi tidak semuanya orang asing dapat masuk. Yang pertama adalah bermanfaat untuk negara Indonesia, tidak mengganggu keamanan negara, dan tidak merugikan negara Indonesia. Nah, hal-hal ini harus menjadi panduan kita sebagai petugas imigrasi di lapangan. Kenapa harus diawasi? Karena memang maksud dan tujuan orang asing ini pada saat masuk, kita tidak tahu isi kepala mereka dan maksud dan tujuan mereka. Secara formal memang mereka mengaku ada yang ingin wisata, ada yang bisnis, tapi pada saat dia masuk kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Itu kenapa bahwa pengawasan orang asing itu harus selalu dilakukan terkait keberadaannya, kegiatannya, apakah mereka sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Apa yang diawasi, yang tadi saya bilang adalah kegiatannya, keberadaannya, apakah sesuai dengan peruntukannya yang diberikan izin tinggalnya kepada orang asing. Kira-kira gitu. Dari banyak berita yang beredar, banyak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, contohnya di Bali maupun di daerah-daerah lain. Mengapa ya Pak mereka melakukan hal tersebut? Dapat dijelaskan? Ya, yang isu yang paling paling besar saat ini adalah bagaimana behaviornya turis asing atau warga negara asing di Bali. Mungkin karena menganggap Bali itu adalah paradise, surganya dunia. Yang kedua, second home-nya mereka, khususnya bagi warga negara Australia. Jadi mereka ini menjadi rumah keduanya mereka. Jadi menganggap kalau rumah atau surga itu bisa bebas gitu mau ngapain aja. Padahal ada norma-norma, ada aturan-aturan yang membatasi mereka untuk bergerak, berkegiatan, sehingga ada seringkali bahwa mereka menganggap bisa melakukan apa saja, tapi dia lupa ada aturan yang mereka harus lakukan di sana. Jadi mereka tidak sadar bahwa walaupun mereka ini menganggap rumah kedua, surganya dunia, tapi ada aturan-aturan yang mengatur mereka dalam hal berkegiatan atau melakukan hal-hal di sana. Kira-kira gitu. Keberadaan warga negara asing kan sangat banyak ya Pak, khususnya di Bali. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Imigrasi selaku leading sector dalam membentuk tim pengawasan orang asing atau Timpora di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi? Ya, pengawasan orang asing memang sangat sangat kompleks ya. Karena begitu banyaknya warga negara asing, dengan keterbatasan kita sebagai petugas imigrasi tidak mungkin mengawasi warga negara asing yang begitu banyak di Indonesia. Untuk itu Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai leading sector terhadap pembentukan tim pengawasan orang asing ini memang sangat diperlukan. Karena kita harus menyadari
pengawasan ini menjaga tegaknya kedaulatan negara Indonesia itu bukan hanya tugasnya imigrasi semata, tapi ada banyak instansi terkait di sana yang juga ikut serta dalam menjaga negara kita. Untuk itu, Timpora sebagai wadah tim pengawasan orang asing yang dibentuk sesuai dengan amanah undang-undang ini juga masuk ke semua instansi sehingga pengawasan orang asing ini efektif. Dan ini juga menjadi wadah dalam hal tukar-menukar informasi terkait sharing informasi bagaimana keadaan di masing-masing kota, daerah, kabupaten sehingga menjadi satu kesimpulan atau satu bahan kita untuk suatu saat kita bisa melakukan operasi gabungan Timpora. Dan sehingga kita memastikan bahwa daerah kita aman dari setiap gangguan dari luar. Kira-kira gitu, Mbak. Untuk closing statement, adakah pesan yang akan disampaikan dari pihak keimigrasian untuk masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Senja. Baik, bagi teman-teman masyarakat yang menonton acara ini, ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk menghindari tindak pidana perdagangan orang, yang pertama yang perlu diperhatikan kalau teman-teman yang ingin berangkat bekerja, pastikan persyaratan untuk membuat paspor khususnya itu dipastikan benar. Artinya asli, tidak palsu, dan semua syaratnya sesuai dengan instansi yang mengeluarkan. KTP, kartu keluarga, akte lahir atau buku nikah, dan jika punya paspor yang lama itu juga harus disertakan. Lalu yang kedua, kalau ingin berangkat bekerja harus juga sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penempatan ke luar negeri juga harus sesuai dengan dan dilalui dengan instansi yang terkait, misalkan BP3MI, rekomendasinya dikeluarkan oleh Disnaker. Ini tujuannya apa? Jika ada masalah di luar negeri, instansi yang dibentuk oleh pemerintah ini bisa mengawasi kita di luar negeri. Jika ada yang dirugikan di luar negeri bisa diadukan ke kedutaan besar kita sebagai tanggung jawab di luar negeri, perwakilan kita di luar negeri. Pastikan juga tidak teriming-imingi dengan janji-janji para calo, Mbak. Ini yang bahaya, Mbak, sebetulnya. Oke, mau ke luar negeri dengan gaji besar, tapi ternyata apa yang terjadi, mereka ditempatkan di negara-negara konflik. Syria, ke Irak, dan segala macam. Akhirnya gaji tidak terbayar, malah disiksa di luar negeri, minta dipulangkan akhirnya ke sini kalau dengan keadaan sehat masih bersyukur. Tapi dengan keadaan sakit, itu yang menjadi miris buat kita. Mau mencari nafkah, dapatnya malah musibah. Lalu yang kedua, terkait pengawasan orang asing, Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus melakukan pengawasan kepada warga negara asing, dimanapun, terkait kegiatan dan keberadaannya, dan memastikan izin tinggalnya sesuai dengan peruntukannya. Terus bagi teman-teman masyarakat, jika menemukan orang asing yang mencurigakan, yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya, silahkan laporkan ke kantor imigrasi terdekat. Di Lampung itu ada 3 kantor imigrasi, ada kantor imigrasi Kota Bumi, kantor imigrasi Bandar Lampung, dan kantor imigrasi Kalianda. Jadi silahkan Bapak Ibu jika ingin melaporkan orang asing keberadaannya di lingkungan teman-teman, rekan-rekan masyarakat yang mencurigakan, silakan laporkan ke sana. Dan silakan langsung bisa ke bagian pengaduan juga supaya bisa ditindaklanjuti. Kira-kira gitu, Mbak Senja. Terima kasih sudah membuka wawasan dan memberikan edukasi kepada kita semua, dan diharapkan tidak terjadi lagi betul. Tindak pidana perdagangan orang
dan masyarakat dapat menghindari hal-hal tersebut. Ya. Oke Sobat Pengayoman, terima kasih sudah menonton podcast Yoman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya Senja undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.